two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semanta. Di sini aku mau mewawancarai salah satu atlet kita dari Semanta, yaitu Anggasta. Boleh kenalan dulu dong ya Anggasta ya? Perkenalkan, nama saya Anggasta Mukidamara dari kelas 11 MIPA 5. Saya dari anak kedua dari dua bersaudara. Berarti sekarang kisaran umur 16 ya Anggas ya? Oke. Kalau boleh tahu nih Anggas ya, sejak kapan sih kamu itu menyukai dunia olahraga? Khususnya itu atletik gitu. Oke, jadi saya menyukai dunia olahraga, terutama di bidang atletik itu tahun 2018 saat kelulusan SD. Jadi itu naik ke SMP ya. Jadi saya mulai mengikuti dunia atletik setelah bulu tangkis. Jadi sebelum atletik itu saya ingin mengikuti bulu tangkis. Oh, jadi sebelum di atletik itu ya lari itu berarti pernah jadi atlet bulu tangkis gitu ya. Itu SD atau SD. Jadi sebelum lari itu bulu tangkis dulu gitu ya, Anggas ya. By the way, kamu itu kayak ikut klub gitu nggak sih yang buat di lari? Jadi saya di bidang atletik ini saya ikut di klub Dragon Salatiga, tempatnya di Jalan Tiganggo. Jadi saya latihannya juga di Stadion Kita. Oh iya. Klubnya cuma ikut satu atau ada yang lainnya gitu? Oh, satu saja ya klubnya ya. Oke. Selain hobi olahraga yaitu lari, kamu suka hobi apa lagi nih? Selain olahraga gitu. Mungkin hobi saya cuma di rumah dengerin musik atau enggak main game. Game apa ya kalau boleh tahu? Saya main game Mobile Legends sama Free Fire. Selain atlet lari, dia juga pemain game ya, khususnya Mobile Legends sama Free Fire ya, enggak sih ya? Oke, keren sekali sih. Terus boleh dong ya diceritakan tuh prestasi-prestasi yang udah kamu dapet. Apalagi yang kemarin tuh terakhir kamu tingkat nasional ya enggak sih ya? Nah itu sebelum-sebelumnya boleh dong kamu ceritain prestasi apa aja gitu yang sudah didapat. Prestasi saya waktu itu awal saya ikut juga lari, tapi waktu itu saya masih di posisi badminton, juga ada event O2SN tingkat kecamatan. Itu saya bisa jadi nomor 1 lari 3000 meter. Setelah itu saya mengikuti O2SN tingkat kabupaten lari 3000 meter, juga alhamdulillah bisa nomor 1. Kemudian dari situ saya melihat potensi saya di bidang lari, jadi saya lulus SD langsung mengikuti dunia lari. Setelah itu beberapa tahun setelah mengikuti lari, sekitar 2021 saya mengikuti juga di Banjarnegara, ya bisa nomor 1 lari 1500. Setelah itu di 2022 juga ada kejuaraan lagi, dan kemudian saya mengikuti kejurnas tingkat nasional itu. Saya alhamdulillah bisa nomor 1 di lari 2000 putih sama juara 3 1500. Setelah itu saya mengikuti kejuaraan Student Athletic Championship di Semarang. Alhamdulillah bisa nomor 1 lagi lari 1000. Kemudian terakhir kemarin saya mengikuti Student Athletic Championship tingkat nasional, alhamdulillah bisa nomor 3. Wah keren sekali, banyak sekali ya Anggas ya prestasinya. Sampai, tadi disebutin banyak sekali ya. Nah guys, dari sekian prestasi yang kamu dapat nih ya, kan banyak sekali. Itu ada gak sih salah satu momen atau perlombaan yang paling berkesan menurut kamu, dan kasih tahu dong ya alasannya. Untuk yang paling berkesan itu saya mengikuti kejuaraan nasional di Semarang itu, karena itu adalah event nasional pertama saya. Jadi saya setelah
sekitar 4 tahun itu saya baru merasakan event sebesar nasional ini di Semarang. Oh, yang pas di Semarang itu ya, nasional dan juara pertama ya. Ya, itu yang paling berkesan menurut Angges. Tapi dari sekian banyaknya itu pasti sangat berkesan semua ya, dan sangat membanggakan semua tentunya ya. Oke. Berhubung kamu mendapat prestasi sebanyak itu, pastikan di sampingnya itu ada pendokong, ada penyokong, ada pendorong, gitu ya. Itu kalau boleh tahu siapa pelatihmu ya, guys? Jadi pelatih saya di klub itu yang pertama ada Bapak Nur Amin, itu juga mantan pelari juga, mantan pelari nasional juga, sama satu lagi Lucia Cahyasari. Kalau di Semanta ini pelatihnya siapa ya, guys ya? Kalau di Semanta ini pelatihnya itu Kak Kolik, dari itu pengampu di atletik tapi guru luar SMA Negeri 1 Tangerang. Oh, begitu. Oke. Dalam setiap perlombaan ya, guys, itu pasti ada yang namanya kekalahan, terus kemenangan gitu. Kamu pasti juga pernah kalah kan ya? Pernah. Nah, itu gimana sih cara kamu nyikapin kalah atau menangnya gitu, guys? Biar kamu kalau misal kalah itu nggak kecewa, terus kalau misal menang juga tidak menyedihkan hati gitu. Jadi saya misal kalah di perlombaan itu, saya berusaha untuk mencoba lagi ke depannya dan jadikan itu kegagalan suatu pembelajaran untuk diperbaiki untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau untuk kemenangan itu anggap saja itu hadiah untuk selama latihan kamu. Oke, baik. Jadi walaupun kalah itu nggak apa-apa ya, guys ya. Itu namanya perlu pengembangan diri lagi. Oke. Terus kalau misal mau tanding nih, Anggas ya, itu cara nyiapin mentalnya gimana sih biar nggak grogi atau biar nggak takut gitu, dan biar bisa lebih fokus buat perlombaan itu sendiri? Kalau untuk fokus mungkin siapin mental aja ya. Jadi mental itu juga sangat penting untuk perlombaan karena itu mempengaruhi lari kita ataupun olahraga yang kita ikuti. Jadi yang penting mental kita dijaga aja. Karena kalau biar nggak grogi ataupun biar nggak grogi ataupun nervous gitu, mungkin bisa dengerin musik dulu sebelum pertandingan ataupun ngelihat-lihat biar enak matanya, hatinya juga adem. Terus siapa sih orang yang menginspirasi kamu sampai kamu itu bisa ada di posisi ini? Apa kamu punya idola atau siapa gitu yang buat kamu itu kayak, ya aku pengen dong kayak dia gitu? Kalau idola saya banyak, terutama juga pelari nasional Indonesia seperti contohnya Agus Prayogo, Ovik Baru, Trianingsih, dan lain-lain. Itu juga masih banyak itu yang menginspirasi saya buat untuk bisa menjadi seperti mereka. Oh, jadi banyak sekali ya orang yang menginspirasi gitu. Nah, kalau kamu menang kan guys dalam perlombaan itu gimana sih respon orang tua kamu? Kan mesti memang bangga. Tapi mau tahu dong respon orang tuanya tuh kayak gimana? Jadi ketika saya bisa menangkan perlombaan itu respon orang tua pastinya senang, juga bangga juga. Di situ bisa dipeluk juga karena saking bangganya sama saya. Jadi saya juga ikut terharu juga, perjuangan orang tua juga sudah mendukung saya sampai sekarang. Iya, betul sekali ya. Dukungan dari orang tua itu sangat amat penting juga ya, buat bikin semangat kita jadi lebih semangat gitu. Kalau boleh tahu guys, kamu tuh sehari latihan berapa kali sih? Terus latihannya tuh ngapain aja? Saya latihan itu setiap hari ya, kecuali Sabtu itu restful. Jadi setiap pagi sebelum sekolah itu saya latihan dulu. Mungkin ada program
jogging ataupun program interval. Mungkin ya bisa. Selain latihan, kita kan juga perlu belajar untuk akademik kita. Nah, itu gimana sih caranya kamu bagi waktu antara latihan dan juga buat belajar akademik? Mungkin untuk membagi waktu kita harus lebih lebih disiplin lagi, sama lebih mandiri lagi. Karena saya kalau nggak bisa disiplin nanti malah bisa mungkin stres atau mungkin kepikiran yang hal-hal yang nggak harus dipikirin, mungkin gitu sih. Biar bisa disiplin gimana ya, bangunnya agak basic gitu, itu latihan, itu sekolah, itu latihan lagi, tidur yang cukup, terutama tidur yang cukup. Oh gitu, jadi nggak perlu khawatir ya dalam hal apapun gitu. Yang penting kita harus disiplin, kita harus teratur gitu ya, guys. Oke, kamu pernah nggak sih kayak di posisi terendah gitu? Kayak misal, aduh aku pengen nyerah nih, capek banget nih gitu, harus belajar juga harus latihan nih. Apa aku nyerah aja ya gitu? Pernah nggak punya pandangan kayak gitu? Kok kayaknya tetap semangat-semangat aja nih gitu? Kalau itu jelas mungkin saya pernah di itu ya. Waktu itu saya pernah setiap hari kan pasti sekolah, setiap hari pasti latihan. Waktu itu juga pernah pada saat latihan badannya udah lemas, udah nggak niat latihan lagi. Kemudian sekolah juga udah lesu, nggak ada semangatnya untuk sekolah. Habis itu sore juga latihan lagi dan udah lemes mau berhenti juga. Waktu itu pernah satu malam ngerasa kayak udahlah, pengen berhenti sampai di sini aja. Mungkin karena faktor kecapean ya. Karena waktu itu udah mau nyerah banget, udah mau berhenti dari dunia lari, mau fokus di sekolah. Tapi waktu itu mungkin dapat dari motivasi dari orang tua sama orang-orang terdekat, mungkin bisa membantu saya untuk bangkit lagi. Jadi faktor kamu bisa kembali bersemangat banget itu juga salah satunya orang tua juga ya, guys ya. Dan juga teman-teman kamu dan siapapun yang mendukung kamu. Oke. Terus untuk harapan di perlombaan selanjutnya itu apa? Harapan untuk kejuaraan kedepannya mungkin saya bisa lebih berprestasi lagi, bisa menambah prestasi saya buat masa depan, karena kejuaraan bisa bisa menentukan masa depan saya. Jadi kalau bisa memenangkan suatu kejuaraan itu bisa menjadi modal awal saya untuk bisa meraih masa depan. Oke, ngomong-ngomong tentang masa depan ya, guys ya. Kira-kira setelah lulus SMA ini ya, itu kamu kira-kira mau kemana sih? Boleh dong di-spill dikit-dikit gitu ya. Setelah lulus SMA mungkin ada dua opsi ya. Yang pertama saya kuliah ngambil jurusan BCKR di bidang olahraga, karena kan saya juga lebih ke olahraganya ya, daripada di bidang akademiknya. Opsi kedua yaitu saya mau ngambil ke angkatan. Jadi saya bisa ke TNI ataupun ke Akmil. Keren banget Akmil sama PJKR ya itu ya. Dua opsi itu, wah keren sekali. Kira-kira maunya yang mana ini? Kalau maunya yang mana nanti lihat kondisi ya. Kalau misal ada kesempatan besar di angkatan, mungkin saya langsung ambil angkatan. Tapi kalau belum rezekinya, mungkin saya ke kuliah dulu, ambil bidang PJKR dulu. Oke. Jadi kita tunggu aja ya, Anggas mau kemana nih habis SMA ini. Tunggu saja. Coming soon gitu ya, Anggas. Oke. Selain itu, kamu pasti punya motivasi dong buat diri kamu. Biar kamu tetap semangat, tetap bisa terus berkembang menjadi lebih baik daripada hari kemarin-kemarin.
Apa sih motivasinya Anggas ini? Motivasi saya untuk terus berkembang yaitu bekerja keras lebih lagi, lebih semangat lagi, eh, lebih ke ini, lebih ke masa lihat masa depan biar lebih cerah lagi, karena dengan usaha dan kerja keras pasti masa depan bisa tercapai. Mungkin eh, lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Keren sekali ya, lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Wah, keren sekali ya Anggas ya. Oke, ngomong-ngomong kamu ada itu nggak kayak selebrasi pas kamu mau lomba gitu? Ada dong kayaknya. Gimana? Gimana? Kalau pas menang mungkin teriak selepas-lepasnya agar lebih plong aja gitu kan, teriak sama mungkin sujud syukur juga karena sudah diberikan kemenangan, sudah diberikan keberhasilan sama Tuhan ya. Jadi kalau selebrasi mungkin spontan aja. Oke, baik. Jadi dari kita ngobrol-ngobrol sama Anggas ini, kita juga bisa ambil kesimpulan ya bahwa Anggas punya faktor-faktor yang bisa mendukung dia sampai di titik sekarang itu. Boleh tahu apa aja Anggas faktor yang mendukung kamu bisa sampai di titik ini? Faktor pertama mungkin orang tua yang telah mendukung dari nol sampai sekarang. Yang kedua pelatih karena telah mendidik saya dari awal saya belum bisa apa-apa menjadi bisa sampai sekarang ini. Mungkin teman-teman juga bisa memotivasi saya, mungkin teman-teman dekat, kerabat dekat bisa menambah motivasi saya untuk berkembang ke depan. Tuh guys, jangan lupa selalu mendukung Anggas ya, karena kalian itu termasuk salah satu support sistemnya Anggasta gitu ya. Oke Anggas, ke pertanyaan terakhir nih. Kamu kasih dong pesan-pesan ke teman-teman di Semanta biar bisa berprestasi kayak kamu gitu. Untuk pesan-pesan teman-teman di Semanta mungkin kerja keras, pantang menyerah, apapun hasilnya itu yang terbaik buat kalian, karena kegagalan adalah guru terbaik. Oke, itu guys, jangan lupa ya pesannya dari Anggas, yaitu kegagalan adalah guru terbaik. Jadi walaupun kalian gagal, itu jangan menyerah dulu ya, karena itu merupakan salah satu kunci dari kesuksesan gitu. Jadi kita harus gagal dulu baru nanti kita bisa bangkit gitu ya Anggas ya. Oke, mungkin cukup sekian ya wawancara kita pada hari ini bersama Anggas Mulki Damara, yaitu salah satu atlet dari Semanta. Mungkin nanti atau kapan gitu kita bakal balik lagi ya Anggas ya. Nah, oke. Jadi ditunggu aja obrolan kita selanjutnya gitu ya. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.